Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak hebat. Hari ini kita belajar materi untuk kelas 11, yaitu adalah materi metrik. Nah, ini materi yang biasanya ada di kelas 11 ya. Nah, untuk belajar materi metrik, apa itu matriks? Matriks itu adalah sistem bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Jadi dia tuh bentuknya cuma dua, kalau nggak persegi dia persegi panjang. Oke, misalkan ini metrik A, di sini A11, A12 maksudnya adalah ini adalah anggota-anggota metrik. Nah, biasanya anggota metrik ini disebut dengan elemen. Jadi elemen. Nah, dalam matriks ini ada baris, ada kolom. Nah, mana tuh baris? Baris itu adalah yang di sini nih. Baris itu ini disebut dengan baris. Kalau kolom berarti ke sini. Paham ya? Jadi kalau baris ke sini, sini baris, ini baris, ke sini baris. Kalau kolom ke sini ke atas, ke atas, ke atas, ke atas di kolom. Nah, kalau A11 itu artinya baris pertama, kolom pertama. Gitu ya. Nah, kalau A12 adalah baris pertama, kolom kedua. Nah, di sini yang kedua adalah ini baris kedua, kolom pertama. Nah, kalau yang ini adalah baris kedua, kolom kedua. Sampai baris ke J, kolom ke K. Jadi tergantung dari berapa banyak anggota-anggota elemen metrik di sini. Nah, banyaknya baris dengan banyaknya kolom itu disebut dengan ordometrik. Oke. Nah, contoh ordometrik itu apa? Ordometrik adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada metrik. Contoh, misalkan ini. Ini ada berapa baris? Baris itu di sini, ingat ya. Baris itu ke sini. Ini baris. Berarti ada berapa baris? Ada 2. Kolomnya ada berapa? Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti barisnya 2, kolomnya 2. Jadi ordonya adalah 2 kali 2 gitu. Nah, selanjutnya yang ini ordonya berapa? Barisnya ada berapa? 1 2 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1, ada 2. Berarti kalau barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti ordonya adalah 3 dikali 2. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita ke angka. Di sini ada sebuah metrik A, anggota-anggota elemennya. Ingat di sini ordonya berapa coba? 1 2 3, barisnya 3, 1 2 3, kolomnya 3. Berarti ordonya adalah 3 kali 3. Nah, pertanyaannya adalah di sini adalah suku kedua, kolom kedua. Suku kedua, kolom kedua. Lihat baris kedua, kolom kedua maksudnya, salah ya. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua 1 2, kolom keduanya 1 2. Berarti jawaban ini 5. Berarti ini jawabannya adalah 5. Ya. Nah, sekarang baris pertama, kolom kedua. Baris pertama ini, kolom kedua 1 2. Berarti jawabannya adalah 4. Gitu. Oke. Selanjutnya, baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. 1 2 3. Baris ketiga, kolom kedua. 1 2. Berarti mana? 6. Gitu. Gampang ya? Oke, terakhir baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga. Jadi baris dulu ya. 1 2 3, baris ketiga, kolom ketiga 1 2 3. Berarti berapa? 9. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan paham. Ini adalah dasar dari metrik. Kita belajar tentang kesamaan dua buah metrik. Jadi jika ada dua buah metrik dikatakan sama itu jika dua buah metrik A dan metrik B yang berukuran sama, artinya dia ordonya sama. Maksud ordo sama adalah memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, maka dia dikatakan kesamaan dua buah
metrik. Jadi kalau kesamaan dua metrik adalah dua buah metrik yang sama, ordonya sama, barisnya sama, dan mempunyai nilai yang sama. Oke, contoh misalkan dikatakan dua buah metriknya sama, maka tentukan nilai A, B, C, D, E, dan F. Oke, di sini ada dua buah metrik, ini metrik, ini metrik. Nah, di sini dua buah metrik dikatakan sama. Berarti kalau misalkan dua buah metrik ini dikatakan sama, maka dia sudah memenuhi syarat yang di sini. Berarti dia memiliki nilai baris dan kolom yang sama. Nah, maka jika ruas kiri metrik ini nilainya sama dengan ruas kanan dan ordonya adalah sama, ini ordonya adalah 2 kali 3, ini juga 2 kali 3. Maka kita bisa menentukan nilai-nilai yang di sini. Contoh, misalkan nilai A. Nilai A ini posisinya adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, untuk yang metrik sini, baris pertama, kolom pertamanya berapa? 7. Nah, karena 7 berada pada baris pertama, kolom pertama. Berarti untuk nilai A itu sama dengan 7. Paham ya? Karena dia berada pada posisi baris dan kolom yang sama. Oke, sekarang nilai B-nya. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah 0. Sama kan? Oke, nilai C-nya berapa? Nilai C-nya adalah 1 karena berada pada baris pertama kolom ketiga. Ini juga baris pertama kolom ketiga. Oke, sekarang D-nya berapa? D-nya ini sama dengan ini, berarti D-nya adalah 0. Paham ya? Oke, sekarang yang E-nya. Nah, untuk yang E, di sini ada variabel 2E. Nilai 2E nilai sama dengan 8. Berarti kalau nilai 2E nilainya sama dengan 8, maka nilai E-nya sama dengan 8 dibagi 2. Berarti sama dengan 4. Gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir. Nilai F tambah E nilainya sama dengan 10. Berarti nilai F tambah E nilai sama dengan 10. Nah, untuk nilai E, kebetulan kita sudah mendapatkannya di sini. Nilainya berapa? 4. Berarti nilai F tambah 4 sama dengan 10. Maka nilai F sama dengan 10 diambil 4. Berarti nilai F sama dengan, kalau 10 diambil 4 berapa? 10 diambil 4 adalah 6. Jadi, bisa kita ketahui berarti nilai A-nya adalah 7, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0, E-nya 4, dan F-nya 6. Gitu ya. A few moments later. Penjumlahan dan pengurangan metrik. Nah, ternyata metrik itu sudah bisa kita samakan dan juga sudah bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Nah, dua buah metrik bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika ada syaratnya ya. Jika dua buah metrik A dan B yang berukuran sama, nah berarti ukurannya harus sama, ordonya harus sama, dapat dijumlahkan atau dikurangkan untuk menghasilkan metrik C. Jadi akan menghasilkan metrik baru yang unsur-unsurnya merupakan hasil penjumlahan atau pengurangan dari unsur metrik A dan B yang bersesuaian. Artinya mempunyai elemen-elemen hasil dari penjumlahan atau pengurangan itu. Contoh, di sini kita punya metrik A, punya metrik B. Metrik A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berordo 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Untuk metrik B, elemen-elemennya 7, negatif 3, 1, 0, negatif 8, 10. Dia berordo 2 kali 3, jadi sama ya, ordonya sama. Maka dia bisa kita jumlahkan. Jadi kalau misalkan yang kesamaan dua metrik itu nilainya harus sama, tapi kalau penjumlahan ya nilainya nggak mesti sama. Nah, jadi harus ordonya saja yang sama. Kenapa? Karena nanti bisa kita jumlahkan dengan baris dan kolom yang posisinya sama. Oke, sekarang tentukan nilai penjumlahan kedua buah metrik ini. Kita jumlahkan metrik A tambah metrik B. Yang kedua kita metrik B ini kita ambil dengan metrik A, gitu kan? Oke, sekarang jumlahkan metrik A ditambah metrik B. Berarti ini sama saja. Metrik A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah metrik B-nya adalah 7, negatif 3, 1, 0, negatif 8, 10. Nah, ketika kita jumlahkan, perhatikan di sini. Di sini ada anggota elemen-elemennya harus sama. Yang contoh misalkan 1. 1 itu adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, dia itu sama dengan baris pertama, kolom pertama pada 7. Berarti nanti 1 itu kita jumlahkan dengan 7. Gitu. Paham ya? Oke. Berarti kalau misalkan 5, kita jumlahkan dengan berapa? Kita jumlahkan dengan negatif 8.
Karena 5 dan negatif 8 mempunyai posisi yang sama, yaitu adalah baris kedua, kolom kedua. Gitu ya. Oke, sekarang maka hasilnya adalah, oke, ini kita 2 hilangkan dulu biar hours kelihatan. later. Nah, di sini 1 ditambah 7, oke, karena posisi sama. 2 ditambah negatif 3, 3 ditambah 1, 4 ditambah 0, 5 ditambah negatif 8, 6 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 1 tambah 7, 8, 2 tambah negatif 3, negatif 1, 3 tambah 1 adalah 4, 4 tambah 0, 4, 5 tambah negatif 8, negatif 3, 6 tambah 10 adalah 16. Maka ini adalah hasil penjumlahan dari metrik A dan ditambah metrik B. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita coba untuk pengurangannya. Nah, untuk pengurangannya, di sini adalah metrik B dikurang metrik A. Berarti metrik B yang dulu ya, di depan. Nah, berarti metrik B-nya adalah 7, min 3, 1, 0, min 8, 10. Nah, ini kan kita tulis. Diambil dengan metrik A. Metrik A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah sekarang ingat tadi posisinya harus sama. 7 berarti dikurangkan dengan 1. Negatif 3 dikurangkan dengan 2. 1 dikurangkan dengan 3. Gitu kan ya, karena posisinya sama. Oke, berarti kalau misalnya itu berarti 7 diambil 1, negatif 3 diambil 2, negatif 3 diambil 1 diambil 3, 0 diambil 4, negatif 8 diambil 5, 10 diambil 6. Nah, kita bisa selesaikan dengan cara biasa ya. 7 diambil 6 berapa? 7 diambil 6. 7 diambil 1, 6. Min 3 diambil 2, min 5. 1 diambil 3, min 2. 0 diambil 4, min 4, min 8 diambil 5, min 13. 10 diambil 6, 4. Jadi ini adalah hasil pengurangan dari dua buah metrik B diambil metrik A. Paham ya? Selanjutnya kita belajar tentang perkalian dua buah metrik. Dua buah metrik akan bisa kita kalikan jika metrik A berordo M kali N dan B sebuah metrik berordo N kali P. Maka perkalian metrik A itu nanti akan menghasilkan dengan jika metrik A dikalikan dengan metrik B, maka akan menghasilkan metrik C yang berukuran ordonya adalah M dikali P. Oke, nanti kita buat contohnya. Nah, lihat di sini syaratnya. Perkalian dua buah metrik dapat dilakukan jika dan hanya jika banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris B. Oke, kita lihat di sini. Bapak punya dua buah metrik. Ini metrik A 4, 2, negatif 3, 1. Ini metrik B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metrik A ini ordonya berapa? Barisnya 1, 2, kolomnya 1, 2. Berarti dia ordonya adalah 2 kali 2. Yang B-nya dia barisnya berapa? 1, 2, ordonya 1, 2, 3. Berarti dia ordonya adalah 2 kali 3. Tentukan nilai dari perkalian A dikali B dan B dikali A. Nah, untuk yang di sini, untuk yang A kali B, ya, ini bisa kita kalikan. Kenapa? Karena lihat di sini, dua buah metrik dapat dilakukan atau dapat dikalikan jika banyaknya kolom A. Kolom A ini, kolom yang A, kolomnya berapa? 2 kan ya, kolomnya 2. Sama dengan banyaknya baris B. Oke, baris B-nya berapa? Ini kan kolomnya 2. Baris B-nya berapa? Barisnya 2. Nah, ini dengan kolom A dengan baris B ini sama. Sama ya, sama-sama 2, maka dia bisa kita kalikan. Oke kan? Nah, sekarang kalau B dikali A, metrik B-nya kan ordonya adalah 2 kali 3. Kalau metrik A ordonya adalah 2 kali 2. Gitu kan ya? Nah, sekarang lihat di sini, banyaknya kolom A, artinya yang pertama, kolom yang pertama berapa? 3. Baris yang kedua yang kita kalikan adalah 2. Nah, 3 dengan 2, ini sama tidak? Tidak ya?
Kalau tidak sama, berarti 3 dengan 2 karena tidak sama, maka B kali A itu tidak bisa kita kalikan, gitu. Jadi harus ininya kolom yang pertama dikalikan kolom dengan yang kedua itu harus sama. Kayak ini. A kali B kan A-nya itu berapa? 2 kali 2 kan ya? Oke. Yang B-nya berapa? 2 kali 3. Nah, lihat ininya sama dengan yang di sini. Kolom dengan baris yang dikalikan sama, maka ini bisa kita kalikan. Dan nanti akan menghasilkan ordonya adalah ini dengan ini hasilnya. Jadi akan nanti menghasilkan adalah ordonya 2 kali 3. Gitu. Sekarang kita akan mengkalikan A dikali B, metrik A dikali B. Ini bisa kita kalikan tadi karena ini ordonya adalah 2 kali 2. Ini ordonya 2 kali 3, dan kolom yang pertama bisa kita kalikan dengan baris yang kita kalikan ya. Ini kan sama ya. Okay. Maka ini kita bisa kalikan. Maka A dikali B kita bisa kalikan. Oke, kita buat soalnya dulu. Di situ tulis 4 negatif 3 2 1 kita kalikan dengan 1 2 3 4, 5, 6. Oke. Cara perkaliannya adalah kuncinya adalah baris dikali kolom. Baris pertama kalikan dengan kolom pertama. 4 kali 1. Oke. 4 kali 1 baris pertama, kolom pertama ditambah dengan 4 kali 1 tambah dengan 2 dikali 4. 2 dikali 4. Oke, baris pertama dengan kolom pertama. Paham ya? Oke, sekarang kalau sudah selesai, kita yang kedua. Oke, kita hapus dulu yang ini. Oke, hapus. 2 hours later. Oke. Sekarang kita buat yang kedua. Baris yang pertama dikali kolom yang kedua. Berarti 4 dikali 2. 4 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 5. 2 kali 5. Jadi baris pertama kolom kedua. Kan yang pertama baris pertama kolom pertama sudah. Baris pertama kolom kedua ini. Berarti yang terakhir baris pertama kolom ketiga. Karena kan cuma 3 baris ini ya. Baris pertama kolom ketiga, berarti di sininya 4 dikali 3 ditambah dengan 4 kali 3 ditambah dengan 2 dikali 6. Oke. Sudah tidak ada lagi ya. Sini sudah baris pertama, baris kedua, baris ketiga sudah tidak ada lagi, bakal kita tutup. Gitu. Oke, sekarang baris pertama sudah, ini jadi semua. Nah, sekarang tinggal baris yang kedua. Berarti sama kayak gini. Min 3 dikali 1 ditambah dengan 1 dikali 4. Oke, baris kedua kolom pertama sudah, tinggal baris kedua kolom kedua. Berarti min 3 dikali 2 ditambah dengan 1 dikali 5. Oke ya. Oke, sekarang yang baris kedua kolom pertama sudah, baris kedua kolom kedua sudah, yang terakhir baris kedua kolom ketiga. Berarti min 3 dikali 3, min 3 dikali 3, min 3 kali 3 ditambah 1 dikali 6. Gitu. Oke, kita selesaikan. 4 dikali 1, 4 ditambah 2 dikali 4, 8. 4 kali 2, 8 ditambah 2 kali 5, 10. 4 kali 3, 12 ditambah 2 kali 6, 12. Oke, kita tutup. Min 3 kali 1, min 3, tambah 1 kali 4, 4. Min 3 kali 2, min 6, tambah 1 kali 5, 5. Min 3 kali min 3, min 9, ditambah 1 kali 6 adalah 6. Oke. 4 tambah 8, 12. 8 tambah 10, 18. 12 tambah 12, 24. Min 3 tambah 4, 1. Min 6 tambah 5, min 1, 24 tambah min 9 tambah 6, min 3. Berarti ini adalah jawaban dari
perkalian A dikali perkalian B. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi ini adalah perkalian A dikali perkalian dengan B. Selanjutnya kita belajar tentang identitas, transpos, dan determinan metrik. Oke, apa itu identitas? Identitas metrik itu adalah metrik persegi. Jadi dia bentuknya persegi, dua ordonya sama, berarti 2 kali 2, 3 kali 3 gitu ya. Itu bentuk persegi. Yang semua unsur pada diagonal utama nilainya 1 dan nilai yang lain selain diagonal bernilai 0. Contoh, sini saya Bapak punya metrik A. Nah, ini lihat diagonalnya. Diagonal utamanya bernilai 1, 1 dan ini bentuknya persegi, ordonya 2 kali 2 dan nilai yang lainnya bernilai 0. Nah, inilah yang disebut dengan identitas metrik ordo 2 kali 2. Oke. Nah, ini lihat, ini adalah ordonya berapa? 3 kali 3 ya. Ini baris 1, 2, 3, kolomnya 1, 2, 3. Lihat, diagonal utamanya bernilai 1 dan semuanya bernilai 0 kecuali adalah diagonal utama. Nah, maka ini disebut dengan identitas metrik ordo 3 kali 3. Oke, ini adalah yang disebut dengan identitas metrik. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah transpos metrik. Nah, transpos metrik itu adalah lambangnya seperti ini, AT pangkat T, yaitu mengganti baris dengan kolomnya sehingga diperoleh metrik baru. Jadi yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Oke, contoh, Bapak punya metrik A, ini adalah ordonya 1, 2, barisnya 2, kolomnya 1, 2, 3. Jadi barisnya 2 kali 3, ini ordonya 2 kali 3 ya. Nah, barisnya itu adalah 1, 2, 3, baris yang kedua adalah 4, 5, 6. Oke, ingat ya barisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah di B transpose, ini kan ordonya 2 kali 3 ya, 2 kali 3. Nah, setelah di B transpose, lihat, barisnya 1, 2, 3 yang tadinya baris menjadi kolom. Ke bawah, lihat, 1, 2, 3. Yang tadinya baris, 4, 5, 6 jadi kolom. Nah, yang tadinya kolom, 1, 4 itu kan kolom. Jadi baris, 1, 4. 25 yang tadinya kolom jadi baris 25. Yang tadinya kolom 36 jadi baris 36 gitu ya. Yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Itu disebut dengan transpose. Lihat ordonya berubah, yang tadinya ordonya adalah 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Gitu ya. Jadi ordonya akan berubah, yang tadinya baris jadi kolom. Oke, yang terakhir adalah determinan matriks. Determinan metrik itu apa? Determinan metrik adalah jika kamu punya sebuah metrik, misalkan ordonya 2 kali 2 ya, ini anggota elemen pertama, 2, 1, baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Nah, determinannya seperti ini, atau lebih mudahnya adalah, lihat, kalikan diagonal pertama, 1, 1 dengan 2, 2, lihat, dikalikan. Diambil dengan diagonal yang selanjutnya 1, 2 dan 2, 2, 1 kita ambil ini perkalikan. Oke, kalau kalian masih bingung, Bapak kasih contoh saja. Oke, ini Bapak tulis lagi di sini ya supaya kalian ingat. Misalkan di sini adalah Bapak punya sebuah metrik A, yaitu adalah 5, 2, 4, 4, 2. Oke, ini kan ordonya berapa? Ordonya 2 kali 2 ya. 2 kali 2 ordonya. Nah, tentukan nilai determinannya. Lihat, determinannya itu adalah, berarti determinan A itu sama aja dengan, ini kita buat berubah tanda kurungnya menjadi lurus, menjadi, oke. Atau, lihat, perkalian dari, oke, A11, A22 berarti kan ini kan ya. Oke, berarti ini 5 dikali 2. Ini dengan ini. Lihat, diambil dengan A1 dengan A21. Berarti A1 dengan A21 diambil diagonal yang lain. Berarti diambil 2 dikali berapa? 4 gitu ya. Maka 5 kali 2 berapa? 10. 2 kali 4 8. Maka determinan metrik A dari 5, 2, 4, 4, 2 adalah 10 diambil 8 berapa?
2. Maka determinan A-nya adalah 2. Paham ya?